Tapi MACD-nya masih negatif dan parabolic SAR-nya juga masih negatif. Bagaimana dengan bearish skenario? Bearish skenario IHSG break support 6956 dan mencapai target rectangle kami yaitu di 6812 yang udah kita share ya minggu lalu. Kemudian indeks juga break last low di 6747. Dalam jangka pendek indeks ini berpotensi membentuk inverted cup with handle dengan target 6175. Tapi ini adalah hanya bearish skenario, jadi belum tentu terjadi ya. Tapi kita prepare aja kalau break support-support penting ini beberapa yang harus kita cermati. Bollinger Low-nya sama seperti tadi ya, support dan resistnya sama, MA 100-nya juga sama. Oke, ini secara RRG atau rotasi sektor weekly kira-kira yang sekarang menuju improving adalah IDX cyclical, ada IDX Basic, IDX Finance, dan IDX Prop yang akan kelihatannya udah menuju leading. Dan yang di leading saat ini ada IDX Health, IDX Non-Cyclical, dan IDX Energy yang ternyata masih maintain di arah weakening. Dan yang ada di lagging ada di IDX Industry, sama IDX Infra, IDX Trans, dan IDX Tech ada di lagging. Kemudian secara daily atau yang jangkanya lebih pendek ya, yang di improving ada di IDX Industry, yang di leading ada IDX Energi ini masih di leading, kemudian IDX Health, IDX Prop, IDX Non-Cyclical. Tapi yang ada di weakening ada di IDX Cyclical, tapi yang finance ini sebenarnya masih di leading sih, tapi agak potensi ke bawah. Tapi ya belum tentu sih, ini masih sangat bisa berubah banget. Dan yang di lagging ada IDX Basic, ada IDX Trans, IDX Infra, dan IDX Tech. Nah, kalau di IDX non-cyclical, kira-kira saham apa nih yang menarik ya? Aku biasa suka beli yang ada di area improving. Di sini ada MPPA, ada Ali, ada LSIP, ada BC, ada Sampurna, ada Indofood, ada BOPT. Kemudian yang di leading ada DSNG, ada AISA, ada Mayora, ada MIDI, AMRT, dan ICBP. Yang udah pindah ke weakening secara weekly-nya ada WIM, ada ADES, ada Cimori. Ini ada satu lagi aku nggak gitu bisa kebaca. Kemudian yang lainnya ada di STAA, ada Java, ada Main, ada Cepro, ada Cepin, ada TBLA, TAPG, Range, kemudian ada Alto dan ada Kino. Jadi yang non cyclical ini ada banyak CPO stok ya di sini. Nah, kalau ada property RRG yang weekly yang ada di improving ada di MMLP. Kemudian yang ada di leading ada Empro, ada PLN, ada BKDP yang akan menuju ke bawah, dan ada CTRA. Dan yang ada di weekend ada DIL, ada ASRI, ada GWSA, ada BES. Yang ada di lagging ada MDLN, BKSL, LPCK, Duti, dan LPKR. Ini ada lagi ada EPC. Nah, ini adalah saham-saham yang ada di sektor itu masing-masing dengan top 5 market cap paling besar. Saham yang menarik BCA untuk minggu-minggu depan yang boleh diperhatikan. BCA terkoreksi support uptrend line di 84. Arah rebound berpotensi ke 9.000 dan 94. Overall BCA masih di uptrend. BCA masih rekomendasi buy dari tim kita. WR-nya di 87 hingga 82 dengan target pertama 91 dan target gue di 94. Stop loss-nya di 8.050. Tapi MACD masih negatif, parabolic SAR-nya juga negatif. Kemudian ada Astra akan Astra koreksi dan membentuk spinning top doji di bawah lower Bollinger Band. Astra saat ini oversold level. Pada saat ini level masih rasio risk and reward lebih menguntungkan posisi buyer. Astra rekomendasi buy dengan buy area 58 hingga 5550 dengan target pertama 6050, target 2 6350 dan stop loss di 55. Sama ini MACD sama parabolic SAR masih negatif. Kemudian ada Harum menguat dan break point B di 1735 dan selama koreksi tetap berada di atas 17, Harum ini masih berpotensi untuk rally menuju point D di angka 1990. Harum ini buy dengan buy area di 18 dan hingga 1700 dan target 19 dan 1985, stop loss 1690. MACD positif, parabolic SAR juga positif. Kemudian ada Inco ini bergerak sideways dalam jangka pendek, range-nya 69 hingga 7550 masih berpeluang membentuk ascending triangle pattern dengan target 8050. Buy area di 74 hingga
7.000 dengan target pertama di 8.000 dan target kedua di 275, stop loss 68. Kemudian ini ada Agi menguat dan bergerak poin B. Ini jadi bergerak nih poin B udah di break di 22220, arah rally kelanjutan menuju PR set pattern di 2510. Overall Agi masih uptrend. Agi ini rekomendasi buy dengan target 2420 hingga dan area buy di 2420 dan 23, target pertama 25 dan target kedua adalah 2670, stop loss 2270. Kemudian ada Pakuan terkoreksi tertahan di support 464, rebound dari level tersebut menuju target carpet handle di GoPay 500 ya dengan last high 530. Future Kumon Twist telah membentuk bullish future Kumon Twist. Rekomendasi buy dengan area buy di 480 hingga 464 dengan target pertama 500, target kedua 530, stop loss yang 460. Kemudian ada ADMR, ini sangat-sangat menarik ya. Tapi ADMR itu memang kadang-kadang masih banyak sideways-nya. Jadi kalau mau beli buy if 17.30 di break atau mau buy on weakness di 17.30 hingga di 16.50 dan target pertama di 18. Target kedua 1890 dan stop loss di 16. ADMR ini koreksi bertahan di support 1600. Break 1730 maka akan membuka peluang buat ADMR untuk menuju double bottom yaitu target di 1890. Overall ADMR masih sideways trendnya. Dan ini ada kelas technical dan ini yang akan kita bahas di sini yaitu market outlook. Nanti kita akan bahas dengan Cicu A. Aku coba cek udah masuk belum. Frankly udah masuk belum? Cicu A-nya. Kayaknya masih macet ya. Ya ini kayaknya mungkin belum nyampe nih. Kayaknya belum ada. Kita tunggu sebentar ya. Jadi nanti kita akan ada tiket penjualan untuk Outlook 2023. Kalian bisa beli di loket. Di sini bisa scan QR code atau bisa juga beli di Blibli dan harga nilai investasi 500.000 yang nanti kita akan adakan di 28 Januari jam 1 hingga jam 3. Jadi ini akan ada 2 jam. Termasuk ada technical review juga nantinya oleh Yudi Chan. Jadi ya ini nanti kita akan bahas nih kira-kira market outlook-nya nanti akan bahas apa ya. Kayaknya tahun 2000 kita udah 2 tahun ini ngadain dan menurut aku semua yang dibahas itu termasuk banyak yang tepat ya. Jadi diramalkan bahwa tahun ini komoditi jalan, ternyata komoditi benar performing very well. Kemudian tahun-tahun kemarin juga kita ada sebelumnya ada juga udah masuk nih si cuy. Ada ngomongin tentang tech stock itu tahun 2020 kalau nggak salah. 2021 ya dan ternyata itu bener banget gitu. Oke, si cuy udah join kita. Si cuy. Oke, masih di mute. Gue lagi bingung piring babi gue mau taruh mana. Benar ya nih, iya. Backgroundnya salah lagi. Kok nih hang sih, kok aku punya. Yang tanda salah sama. Aku mesti panggil pembantu sebentar. Ini setting gue kayak salah sebenarnya. Aduh, ini juga nih kacau nih. Oh udah bisa. Tunggu ya. Oke. Kok lu backgroundnya masih finance? Salah. Oke. Ini fans setianya banyak nih, Ci. Udah kangen dengan guidance-nya. Aku bilang tiap tahun kita ngadain dan so far boleh dibilang aku bilang sih 80% hingga 90% untuk sektor ya itu hampir selalu benar. Jadi buat kita juga warning kan tahun ini nggak bakal jalan digital. Iya benar. Yang Januari kita udah ngomong komoditi digital tahun ini nggak bakal jalan. Iya. Komoditi bakalan perform ternyata benar. Jadi tahun depan kita penasaran nih Ci, tahun depan kira-kira apa? Jujur itu bahannya lagi dibikin. Tapi dari so far yang aku bikin ini kayak tahun depan itu yang pasti itu bunga tinggi. Bunga nggak turun. Maksud kalaupun ada keturunan bunga itu tuh udah terakhir lah. Mungkin pot waternya tahun depan itu pun kalau ada ya. Bunga remain high.
Cuman mungkin di negara ini dari yang gue baca belum selesai by the way, jadi harus tunggu tanggal Januarinya kalau mau sampai selesai. Iya. Ini baru halfway. Jadi sampai karena bunga tinggi, lo bisnis pasti kan berat, ya kan? Cost of business is very high. Terus jadi bakal slow down. Tuh, the whole economy slow down karena nggak ada yang nurunin bunga. Mungkin bunganya nggak naik setinggi tahun ini kan? Tahun ini kan naiknya cepat tuh 75. Ini Desember gocap, minggu depan pasti gocap 50 pips US pasti naikin bunganya. Kalau bisa di bawah itu namanya hoki. Tapi kok gue rasa enggak ya? Gue rasa next week tuh 50 pips sudah in the price lah, orang udah expect. Nah, kalau bunga itu remain high, kita nggak tahu berikutnya naik lagi apa enggak. Mungkin naiknya lebih dikit, mungkin 25 tapi naik. Dan habis itu stay high for a while sampai inflasinya di tame. Nah itu kita bakal lihat keadaan yang pokoknya bisnis itu nggak boleh punya utang aja. You cannot have debt. Bisnisnya overall slow kan, bisnisnya tinggi. Digital tahun depan ya masih suram gitu kan. Soalnya kan at least the first half-nya masih suram, soalnya bunganya masih tinggi. Jadi yang company burning money itu bakal tetap suram. So, and unless you have a very kayak solid path to profitability gitu kan, lu nggak bakal bisa fundraising, berat fundraising. Terus good newsnya apa? Good newsnya cuma satu, China opening, which is kalian udah tahu semua kan? Nah tapi tuh China opening tuh pedang bermata dua. Kalau China opening, there is a demand of, kan ekonominya jalan, jadi ada demand of commodity juga di Cina-nya. Komoditi kok tinggi, inflasinya nggak bisa turun. Ya kan? Makanya bunganya pasti tetap tinggi tahun depan. Tuh tahun depan nggak bisa dihajar, kita bilang, oh dari sektor ini nggak bisa. Tahun depan tuh udah have to do the hard work, which is go down to the company, pilih satu-satu, liatin balance sheet, bener-bener cari company, going deep to each company, udah nggak ngomong sektor lagi. Itu makanya kita punya market outlook berikutnya ini, kita bakal banyak ngomongin company. Jadi kalau kita biasakan sektor nih, itu kan gampang. Kalau ini nggak bisa, kali ini you have to go deep to every company. Kenapa company ini kita pilih? Alasannya ini mungkin ada M&A, mungkin ada balance sheet-nya kuat, mungkin ini ada deal kayak dapat bisnis expansion. Ya pokoknya kita bakal bahas company satu-satu itu going deep. Jadi nggak bisa cuman, oh ya tahun depan di sektor ini, nggak bisa. Because that's gonna happen. Karena when the interest rate is high, investor tuh milih barang, milih saham gitu. Apa yang selamat istilahnya gitulah. Yang mana yang oke, mana yang nggak keseret gitu. Terus ngeliatin satu-satu. Ini kalau duit mahal, competition lu gimana? Kan kalau misalnya lu punya kompetitor kaya gitu yang nggak ada utang, terus sebenarnya lu ada utang, lu bayar bunga, terus tahu kompetitor lu mau bunuh lu, potong harga dah, banting harga, lu langsung buy lah, iya nggak? Jadi harus ngeliatin company-nya satu-satu kayak gitu. Itu kita punya market outlook, makanya it will take a while untuk pilih, soalnya instead of biasa cuma big story, kita beneran ke balance sheet gitu lah. Jadi benar-benar a bit more detail. Oh ya teman-teman, kalau mau nanya juga boleh ya, misalnya mau nanya apa aja, mau raise hand, mau chat, boleh langsung nih. Mumpung ada Cicu Ai, mau nanya yang lagi hot kayak, mau nanya apa kayak, boleh gitu. Kita hari nyantai-nyantai aja nanya. Kalau ada yang mau nanya apa, cat-catnya tuh ada Setiawan gitu kan. Kita santai aja, Q&A. Iya, kita ngobrol lebih kayak, mungkin banyak banget sih nih yang nanya saham-saham. Oh ada Brian nih mau resen. Oke. Brian. Oke, silakan Brian. Halo Ci. Halo. Ini Kevin yang biasa di Clubhouse itu Ci. Iya. Nama jadi Brian. Gua nggak tahu mana yang beneran mana yang enggak. Ci mau tanya nih. Kan Ci bilang kemarin, dan kalau menurut aku sendiri sih sektor EBT tahun depan itu bakal sangat bagus ya sih. Karena dunia kan moving to greener energy, dan juga jumlah energi di seluruh dunia kekurangan pasokan. Jadi kan ada dua ini Ci yang bagus di sektor, dua perusahaan di sektor energi terbarukan yang ada di Indonesia, yaitu Arco Hydro dan Kencana Lestari. Menurut Ci yang lebih bagus yang mana Ci?
genre kedua itu dan kenapa sih? Itu aja sih. Terima kasih. Menurutku tahun depan ya, gini, aku makin tahun ini sebenarnya udah jalan. Jadi tahun depan untuk lebih jalan lagi, itu resultnya harus deliver. Dan if you lihat company-nya, banyak barang belum jadi sebenarnya.